Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di video kita yang ketiga, masih tentang integral. Tapi untuk video ketiga ini, yang akan kita bahas adalah mengenai metode-metode yang kita pakai, yang kita gunakan untuk menyelesaikan integral. Ketika rumus dasar integral yang kita pakai sudah nggak bisa lagi nih untuk menyelesaikan beberapa model soal. Nah, metode integral yang akan kita bahas itu ada dua, yaitu metode substitusi dan metode parsial. Kita mulai dari metode substitusi dulu. Saya berikan contoh, kemudian metode parsial dan contoh, dan diakhiri dengan perbedaan ya, mungkin perbedaan atau apa sih ciri-ciri soal ketika kita bisa menyelesaikan soal tersebut dengan metode substitusi, atau kapan sih kita pakai metode parsial, ciri-cirinya kayak gimana soalnya, karena nanti di soal kita udah nggak dikasih tahu lagi nih gunakan metode A, gunakan metode B, enggak, tapi kalian yang nilai sendiri dia harus pakai metode substitusi atau metode parsial. Oke, kita langsung mulai ke metode substitusi. Di sini metode substitusi itu kita pakai ketika proses pengintegralan itu udah nggak bisa lagi diselesaikan dengan rumus-rumus dasar integral, atau memang dia bisa diselesaikan dengan rumus biasa, tapi prosesnya akan panjang. Tentu kita nggak bisa ya kalau menyelesaikan soal dengan proses yang sangat panjang. Kita butuh proses yang cepat dan efektif, efisien untuk menyelesaikan soal tersebut. Gimana sih ciri-ciri soal itu bisa diselesaikan dengan metode substitusi? Ciri-cirinya adalah dia bentuknya adalah perkalian. Biasanya bentuk perkalian, kemudian salah satu dari fungsi tersebut merupakan turunan dari fungsi di sebelahnya. Misalnya kita punya dua fungsi, fungsi f(x) dan gx. Nah, fungsi gx itu kalau kita turunkan ternyata dia adalah bagian dari fungsi si f(x). Jadi maksud kalimat di mana salah satu fungsi merupakan turunan fungsi di sebelahnya itu. Kalau kalian punya gx sama fx, si gx itu adalah turunan dari fx. Itu kita menyelesaikannya dengan metode substitusi. Kalau di metode substitusi ini kita pakainya, saya bilang kita pakai permisalan. Jadi misalnya kalian punya integral dari fx. Nah, dia ini biasanya berpangkat fungsi fx ini. Kemudian si f aksen x ini itu adalah turunan dari si fx. Makanya maksud dari kalimat di mana salah satu fungsi merupakan turunan fungsi di sebelahnya. Jadi ketika f aksen x ini dia merupakan turunan dari si fx ini. Kemudian kita pakai permisalan si fx ini kita misalkan dengan u. Nah, berarti kita punya integral dari u pangkat n du. Dimana kalau kita mengintegralkan ya seperti biasa ya. Di depan u ini angkanya 1, berarti 1 per pangkatnya n, u pangkat n plus 1, dan diakhiri dengan plus c, karena di sini dia adalah merupakan integral tak tentu, tidak ada batasannya, makanya di sini pasti ada plus c-nya. Kemudian u itu apa sih? Du itu apa? Nah, u itu umumnya suku yang lebih banyak dan bilangan pokok yang diberi pangkat. Oke, kalau kalian masih bingung, nanti di contoh berikutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian si dx itu merupakan u fungsi x, di mana u aksen adalah du per dx, atau dx sama dengan du per u aksen. Oke, gini aja, kita langsung ke contoh soal. Jadi ketika saya membahas contoh soal, sekalian saya bahas lagi apa itu yang dimaksud dengan metode substitusi. Di sini kita punya 7 soal untuk menyelesaikan integral dengan metode substitusi. Kita mulai dari soal yang pertama. Di soal yang pertama, ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan integral biasa, tanpa perlu kita menggunakan metode substitusi. Jadi gini, kalian masih ingat kan di video saya yang pertama, saya kalau tidak salah itu soalnya adalah integral dari
Sebentar, saya agak ingat itu kalau nggak salah integral dari X min 1 kuadrat dx. Oke? Nah, di video saya yang pertama, saya bilang kita harus menyederhanakan dulu nih bentuk X min 1 kuadrat. Berarti kan integral dari X min 1 kali X min 1 dx. Sederhanakannya dengan cara kali pelangi dulu kan, sampai selesai semuanya. Kemudian didapat bahwa bentuk sederhananya itu adalah X kuadrat min 2X plus 1 dx. Nah, ketika udah sederhana seperti ini, baru kita integral masing-masing. Oke. Nah, untuk soal kita yang ini, caranya pun sama. Kita cari dulu nih bentuk sederhana dari 3X plus 2 pangkat 5. Berarti kan 3X plus 2 kali 3X plus 2 sebanyak 5 kali. Tentu itu akan sangat menghabiskan waktu kita untuk menyederhanakannya doang, belum nanti kita nurunin lagi. Makanya, tadi di slide awal dibilang, kita menggunakan metode substitusi ketika kita itu udah nggak bisa menyelesaikan soal ini dengan metode dasar, atau kita bisa menyelesaikannya dengan metode dasar, tapi waktunya akan sangat lama. Nah, kebenaran di soal nomor 1 ini, kita hanya punya satu fungsi, di mana fungsi kita itu adalah 3X plus 2 dipangkatkan 5. Kita langsung mulai dengan metode substitusi. Karena di sini dia fungsinya hanya satu, berarti permisalan kita langsung nih. Kita punya U itu adalah 3X plus 2. Jadi di metode substitusi itu kita pakai permisalannya dengan U. Fungsi U kita adalah 3X plus 2. Oke. Kemudian kita turunkan fungsi U tersebut. Jadi kita pakai rumus turunan. Kalau fungsi kita U, berarti turunan kita adalah DU. Turunan dari 3X apa? 3 dx. Karena kan dia dalam fungsi X, berarti turunannya 3 dx. Saya ulangi lagi nih, reminder. Kalau misalnya kalian punya fungsi Y sama dengan AX pangkat N, berarti turunannya adalah A dikalikan N dikalikan X pangkat N min 1. Ini kalau turunan. Nah, kita punya fungsi U sama dengan 3X plus 2. Turunan U adalah DU. Turunan dari X, di sini kan variabelnya X adalah DX, makanya di sini kita tambahkan X. DU sama dengan turunan dari 3X adalah 3, turunan dari 2, turunan dari konstanta itu adalah 0. Berarti 3 dx. Kemudian, kita cari dalam bentuk dx. Kenapa sih, Bu, kita harus cari dalam bentuk dx? Karena kita mau mengganti dx yang ada di soal dalam fungsi du. Makanya di sini saya akan tulis du per 3 sama dengan dx. Karena kita mau nyari si x ini loh. Buat gantiin x yang ada di atas ini. Nah, kemudian setelah kita dapat dx, dapat u, du, kita ganti soal kita menjadi integral dari 3x plus 2 itu apa sih? Tadi kita misalkan dengan u kan? Berarti u pangkat 5. Dx berapa sih dx? Du per 3. Oke. Nah, kalau du per 3 itu kan sama aja integral dari u pangkat 5 dikali 1 per 3 du. Nah, sepertiga ini kita pindahkan ke depan. Jadi, sepertiga integral dari u pangkat 5 du. Kemudian, kita cari nih integral dari u pangkat 5. Rumus integral apa sih? Oke, note lagi nih buat reminder. Kalau misalnya kalian punya fungsinya itu
Saya tulis fungsinya apa ya? Integral dari AX pangkat N dx itu adalah A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Nah, ini adalah rumus integral. Berarti ketika kalian punya integral dari U pangkat 5, ini sepertiga saya biarkan dulu di depan dan saya kurungin ya. Hasil integralnya nanti saya kurungin. Berarti di depan U itu ada angka berapa? 1. Pangkatnya 5. Berarti 5 plus 1. U pangkat 5 plus 1. Kemudian plus C. Oke, ini agak kurang ya tintanya. Jadi, sepertiga. Oke. 1 per 5 tambah 1 berarti 1 per 6. U pangkat 6 plus C. Nah, sepertiga kali 1 per 6 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 18. U. Nah, ketika udah bentuk terakhir seperti ini, kita balikin lagi. Tadi U kita itu berapa? U kita adalah 3X plus 2. Baru pangkat 6 dan plus C. Inilah jawaban untuk soal nomor 1. Kalau kalian menyederhanakan dulu nih, kalian cari 3x tambah 2, 3x tambah 2, 3x tambah 2 sebanyak 5 kali, terus kalian kalikan pelangi satu-satu, baru nanti kalian integralkan, nanti dapat hasilnya juga sama seperti ini. Cuma berapa banyak waktu yang kalian perlukan tentu akan lebih lama dibandingkan kalian mengerjakan dengan cara metode substitusi. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini, dia sudah ada 2 fungsi, nggak satu lagi kayak tadi di nomor 1. Di sini kalian punya fungsinya 2x, kemudian 1 min x pangkat 2, 2x dan akar pangkat 4 dari 1 min x kuadrat. Nah, di sini langkah pertama kita tentukan dulu fungsi U kita itu siapa sih? U kita tuh yang 2x atau U kita yang 1 min x kuadrat. Nah, cara menentukan U, coba kita balik lagi ke slide yang awal. Di sini dibilang U umumnya suku lebih banyak. Dia sukunya lebih banyak, kemudian bilangan pokok yang diberi pangkat. Biasanya yang ada pangkat-pangkatnya itu adalah U. Gitu. Kita lihat di soal nomor 2. Di sini yang berpangkat itu siapa sih? Ternyata yang berpangkat itu adalah ini nih, 1 min x kuadrat. Berarti U untuk soal nomor 2 kita adalah 1 min x kuadrat. Nah, turunan dari U itu DU. Turunan dari 1 itu adalah 0. Turunan dari x kuadrat adalah min 2x tambahkan dx. Nah, udah kelihatan kan? Katanya kalau yang du itu adalah turunan dari fungsi yang satunya lagi. Ternyata 2x ini adalah turunan dari 1 min x kuadrat. Makanya soal ini kita selesaikan dengan metode substitusi, di mana 1 min x kuadrat adalah U, dan 2x ini adalah nanti du-nya. Oke. Setelah kita dapat DU, kita kan harus mencari dalam bentuk DX, karena DX yang di soal ini mau kita hilangkan. Berarti DU dibagi min 2X itu sama dengan DX. Jadi DX sama dengan DU dibagi min 2X. Setelah kita dapat U dan DU, sekarang kita ganti soal kita menjadi integral dari 2X tetap. Ini siapa? Ini adalah U, tapi U-nya berpangkat 1 per 4. Oke, kan kalau misalnya kita punya soalnya begini, itu artinya kan X pangkat setengah. Tapi kalau soal ini, dia
1 min X pangkat 2, lambang di sini adalah 4. Berarti kalau kita sederhanakan dalam bentuk pangkat, 1 min X kuadrat dipangkatkan 1/4. Nah, dx kita ganti dengan ini, du per min 2x. Ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Ada. 2x sama 2x. Jadi, yang tersisa adalah integral dari min u pangkat 1/4 du. Nah, minnya kita pindahkan aja ke depan. Integral dari u pangkat 1/4 du. Berarti min. Integral dari 1/4. Integral, rumus integral. Integral dari a x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Oke, berarti depannya u ini siapa? 1 dibagi pangkatnya 1/4 tambah 1 u pangkat 1/4 tambah 1 plus C. Nah, 1 per 1/4 tambah 1. 1/4 tambah 1 itu adalah 5/4. Berarti ini langsung saya buka ya. Kurungnya berarti min 1 dibagi 5/4 U pangkat 1/4 tambah 1, 5/4 plus C. Kemudian 1 dibagi 5/4 itu akan berubah menjadi 4/5. Berarti min 4/5. Oke. U-nya kita ganti, balikin. Fungsi awal kita 1 min X pangkat 2 pangkat 5/4 plus C. Oke, jadi jawaban akhir kita adalah min 4/5, 1 min X pangkat 2, dipangkatkan lagi 5/4 plus C. Ini untuk jawaban soal nomor 2. Kita lanjut untuk soal yang nomor 4. Nomor 3. Di soal nomor 3, kalian diminta mencari integral dari X kuadrat dikalikan X pangkat 3 plus 5 pangkat 7 dx. Oke, cara kita menentukan U-nya. Lihat yang pangkat. Yang dipangkatkan bilangan pokoknya itu adalah si X pangkat 3 plus 5. Berarti U kita adalah X pangkat 3 plus 5. Kita cari turunan dari U. Berarti 3x kuadrat dx. 3x kuadrat dx. Nah, sama nih. Ada x kuadratnya. Berarti benar ketika kita bilang U kita adalah x pangkat 3 plus 5. Kemudian kita cari dx-nya. du per 3x kuadrat sama dengan dx. Kita ganti soal kita. Integral dari x kuadrat X pangkat 3 plus 5 berubah menjadi U pangkat 7. Dx berubah menjadi du per 3x kuadrat. Ada yang bisa disederhanakan? Coret. Ini tinggal 1/3 ya. Berarti 1/3-nya saya pindahkan ke depan. 1/3 integral dari U pangkat 7 du. 1/3 saya taruh di luar. Hasil integralnya saya kurungi dulu. U pangkat 7. Oke, reminder lagi. Integral dari AX pangkat N. dx adalah A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Di depan U, angka 1. Pangkatnya 7 plus 1. U pangkat 7 plus 1 plus C. Oke. Kemudian
Kurungnya udah boleh nih kita buka. 1/3. 1/7 tambah 1. 1/8. U pangkat 7 tambah 1. Berarti U pangkat 8 plus C. 1/3 kali 1/8 adalah 1/24. U-nya kita ganti menjadi X pangkat 3 plus 5 pangkat 8 plus C. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 3. Gimana selanjutnya, Bu? Soal nomor 4. Oke. Di soal nomor 4, dia udah bukan lagi fungsi aljabar, tapi fungsi trigonometri. Caranya sama. Yang pertama kita tentukan dulu U dari fungsinya itu berapa, siapa. Di sini kita lihat yang berpangkat itu siapa sih? Ternyata yang berpangkat itu adalah cos. Berarti U sama dengan cos X. Kita nggak usah pangkatnya diikutkan ya, hanya bilangannya aja, atau hanya fungsinya, yaitu fungsi cos. Berarti turunan. Turunan dari cos itu adalah min sin X. Karena dia turunan, tambahkan dx. Berarti du per min sin X itu adalah dx. Jadi langsung saya ganti ya, du per min sin X adalah si dx. Oke. Jadi fungsinya sudah berubah menjadi integral dari cos pangkat 4x. Berarti U pangkat 4 sin X-nya masih saya tulis lagi. Sin X. dx-nya diganti nih menjadi du per min sin X. Loh, ada nih yang bisa dicoret. Berarti fungsi kita langsung minnya saya pindahkan ya ke depan. Karena kan ini sama aja 1 per min 1. 1 per min 1 kan balik lagi ya, min 1. Jadi langsung minnya aja yang saya pindahkan ke depan. Integral dari U pangkat 4 du. Oke. Rumus integral. Integral dari AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Berarti integral dari U pangkat 4. Di depannya U ada angka 1 per pangkatnya 4 tambah 1. U-nya tulis lagi pangkat 4 tambah 1 plus C. 1 per 4 tambah 1 kan 1/5, tapi jangan lupa ada negatif di depannya. Berarti min 1/5 U pangkat 5 plus C. Kalau udah selesai, kita balikin lagi. U kita itu berapa? U kita adalah si cos. Berarti cos pangkat 5x plus C. Ini jawaban untuk soal nomor 4. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5 ya. Nah, di sini yang berpangkat itu siapa sih? Oke, di soal nomor 5 ini yang berpangkat adalah fungsi dari x kuadrat plus 1. Berarti x kuadrat plus 1 kita jadikan sebagai U. U sama dengan x kuadrat plus 1 du turunan ya, berarti 2x. Turunan dari x kuadrat 2x. Turunan dari 1 0. Jadi nggak perlu ditulis. Karena kita fungsinya variabelnya x, berarti tambahkan dx di belakang 2x-nya. Kemudian kalau saya mau mencari dx, berarti dx sama dengan du dibagi 2x. Jadi du dibagi 2x sama dengan dx. Maka fungsi saya yang nomor 5 berubah menjadi integral dari 2x sin
Ini dia mengganti jadi sin U. Oke. Kemudian dx itu berubah menjadi du per 2x. Ada loh yang bisa disederhanakan. Oke. Berarti yang tersisa adalah integral dari sin U du. Integral dari sin itu apa? Integral dari sin itu adalah min cos U plus C. Nah, U-nya langsung kita ganti. Berarti min cos U kita adalah X kuadrat plus 1. Jadi, jangan lupa tambahkan C di belakangnya. Jadi, integral dari 2X sin X kuadrat plus 1 dx adalah min cos X kuadrat plus 1 plus C. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6, ini kalian diminta menghitung integral dari 1/3 X dikalikan E pangkat 5X kuadrat min 3 dx. Ini adalah bentuk integral dari fungsi eksponensial. Nah, kita diminta nih menyelesaikan soal ini dengan menggunakan metode substitusi. Karena kalau kita pakai metode biasa, dengan rumus-rumus dasar integral udah nggak bisa. Udah lebih sulit, butuh proses yang panjang. Nah, di sini kita lihat yang berpangkat-pangkat itu siapa sih? Ternyata yang berpangkat itu adalah 5x kuadrat min 3. Berarti dia ini loh yang harus menjadi si U-nya kita. Jadi, U sama dengan 5x kuadrat min 3. Kemudian turunan. Turunan dari 5x kuadrat berarti 10x. Turunan dari min 3, 0. Nggak usah ditulis. Kemudian saya harus mengubah fungsi dx di sini. Berarti dx sama dengan seberang dibagi temannya. du dibagi 10x. Oke. du per 10x sama dengan dx. Soal saya langsung berubah nih menjadi integral dari 1/3 X, oke, E pangkat 5X kuadrat min 3. Itu kan sudah berubah menjadi U. Berarti soal kita integral dari 1/3 X, E pangkat U. Nah, si dx-nya berubah menjadi du per 10X. Ada nggak sih yang bisa dicoret? Nah, ternyata X sama X bisa dicoret. Kemudian, ini maaf ya, tulisannya agak turun-turun, nggak sejajar. Jadi, tersisa 1/3 sama 1/10. 1/3 dan 1/10 kan bisa kita sederhanakan menjadi 1/30. Oke, nah 1/30 langsung saya pindahkan ke depan. Jadi 1/30 integral dari E pangkat U du. Nah, kita ingat integral dari E pangkat U itu adalah E pangkat U lagi plus C. Berarti 1/30 dikalikan E pangkat U plus C. Tinggal kemudian U-nya kita ganti menjadi fungsi 5x kuadrat min 3. Berarti 1/3 E pangkat 5x kuadrat min 3 plus C. Inilah jawaban untuk soal integral dari 1/3 X E pangkat 5x kuadrat min 3 dx. Kita ke soal yang terakhir di nomor 7. Integral dari 1/x ln x dx. Oke. Di sini untuk si fungsi U-nya itu adalah si ln x. Berarti U sama dengan ln x. Nah, turunan dari U adalah du. Turunan dari ln x adalah 1/x. Tinggal kalian tambahkan dx. Berarti kalau saya mau mencari nilai dari dx, dx sama dengan du dibagi 1/x. Ini kalian gunakan prinsip pembagian pecahan. Kan du itu sama aja
DU per 1. Kemudian dibagi dengan 1 per X. Kalau dibagi berubah menjadi perkalian, tapi pembilang dan penyebutnya bertukar tempat. Jadinya DU per 1 dikalikan X per 1. Nah, atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti DX itu sama dengan X DU. Hanya posisinya aja yang saya rubah. Kalau di sini kan kalau atas kali atas DU kali X, tapi saya ganti menjadi X DU, nggak ada masalah. Kemudian soal ini dia akan berubah menjadi integral dari kalau saya pisahkan, jadi masing-masing itu kalau dibentuk sederhananya jadi 1 per X kali 1 per ln X dx. Oke ya, nggak ada masalah ya. Nah, kemudian integral dari 1 per X tetap ln X itu katanya U, berarti berubah nih jadi 1 per U. dx itu adalah ini, X kali DU. Oke, berarti ada nih yang bisa dicoret. Jadi yang terakhir adalah integral dari 1 per U DU. Integral dari 1 per U itu sama dengan ln U plus C. Dimana ln U punya sendiri nanti akan kita ganti menjadi ln X plus C. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 7. Untuk materi mengenai metode substitusi sudah selesai. Yang berikutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai metode parsial. Untuk metode parsial akan saya jelaskan di video yang berikutnya ya, sekaligus dengan aplikasi dari integral. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.